Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa, subscribe channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terutama yang datang dari jauh, sebagaimana tadi telah dilaporkan oleh saudara Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, pada hari ini kita bisa mengadakan tatap muka. Karena itu pertama-tama akan saya gunakan kesempatan ini untuk menyertai saudara-saudara memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmatnya pada hari ini saudara-saudara dari jauh dapat bersama-sama kita menyaksikan peresmian penggunaan atau selesainya pembangunan perumahan sederhana, perumahan sangat sederhana, dan perumahan susun sederhana yang semua adalah diperuntukkan bagi masyarakat kita yang berpenghasilan rendah atau rakyat kita yang kurang mampu. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita telah mengetahui cita-cita pembangunan kita, bahkan cita-cita perjuangan kita adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang adil dan kemakmuran, makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila. Karena itulah kita telah bertekad bahwa pembangunan ini sebagai pengamalan daripada Pancasila. Untuk menyusun, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin kita capai sekaligus, tapi harus secara bertahap. Nah, sekarang tahapan pertama yang dibutuhkan untuk mensejahterakan kehidupan daripada rakyat itu apa? Sejak semula, mulai pelita pertama sampai pelita kelima, ialah 25 tahun kita melaksanakan pembangunan. Kita telah menentukan sasaran yang paling sederhana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup daripada rakyat. Ialah cukupnya pangan, cukupnya sandang, dan cukupnya papan. Di sampingnya itu lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang apa yang telah kita capai? Pangan, dapat dikatakan alhamdulillah kita telah bisa swasembada pangan. Setelah kita berjuang 17 tahun, mulai 69 sampai kepada 84, kita telah bisa swasembada pangan. Kita harus bersyukur, itu karena kita tidak hanya memberi makan bagi rakyat kita yang jumlahnya kecil, akan tapi jumlahnya besar. Sekarang adalah mendekati 200 juta masih bisa swasembada pangan. Benar-benar ini merupakan salah satu hasil yang sangat menggembirakan. Masalahnya sekarang, apakah mengenai cukupnya pangan ini akan bisa kita pertahankan terus? Pangan memang akan tetap dibutuhkan oleh rakyat kita. Di sampingnya kita memang mencukupi daripada pangan, kita memang harus juga menjamin agar supaya harganya stabil di mana-mana, tidak bergejolak daripada harganya. Dan karena wilayah kita adalah sangat luas dan terdiri daripada kepulauan, untuk menstabilkan daripada pangan itu tidak mudah. Itu karena sentral produksi beras harus kemudian dikirim ke daerah-daerah lainnya yang memang tidak menghasilkan. Kalau sampai terlambat saja, harganya tentu sudah akan naik. Nah, sinilah pentingnya daripada stok nasional untuk dapat menjamin agar supaya harga pangan selalu stabil. Apakah kita akan bisa mempertahankan daripada swasembada pangan ini? Bisa, karena sekarang kita telah berusaha untuk meningkatkan produksi per hektar. Di sampingnya telah mempersiapkan pula pelaksanaan ekstensifikasi. Kita telah akan mulai membuka 1 juta hektar lahan gambut yang nanti akan menjadi cadangan peluasan daripada tanam padi. Di sampingnya itu juga kita telah mempunyai bibit unggul yang baik untuk tanaman koko, sehingga dengan demikian tanah kering pun juga akan bisa menghasilkan. Bahkan tanah kering yang beralang-alang pun juga akan bisa menghasilkan padi tanpa mengolah tanah.
dengan menggunakan bahan kimia, herbisida, kemudian bisa ditanam dan mempergunakan koko yang biasanya umurnya 180 hari, ini cukup 110 hari, itu lebih pendek. Ini pun merupakan. Yang ketiga juga kita masih akan bisa mengusahakan dalam rangka memanfaatkan hutan tanaman industri yang akan mensuplai kebutuhan kayu untuk pelek dan kertas. Ini tiap-tiap tahun akan kita tebang bersih hutan yang telah kita tanam kemudian ditebang bersih, kemudian pada waktu ditanam kembali. Pada waktu tanaman masih muda ini akan bisa ditanami sela-selanya dalam rangka tumbang sari juga pangan. Ini juga merupakan puluhan ribu hektar. Nah, tentunya lambat laun kalau penduduk kita kemudian lantas menjadi tambah, sedangkan produksi lahan melewati ekstensifikasi juga telah jenuh, tentunya kita harus mulai siap-siap dengan cara bagaimana agar supaya pangan tidak kekurangan. Nah, di sini perlunya mulai sekarang kita harus juga mengadakan diversifikasi benih agar supaya kebutuhan beras tidak seperti yang sekarang ini, 1 tahun 136 kg. Tapi daripada negara-negara lain, kebutuhan beras 1 tahun itu sangat minim. Karena apa? Ialah menyusun menihnya, tidak seperti sekarang kita makan nasi dulu, waktu kenyangnya diutamakan, akan tapi mengenai lauk dan sebagainya di belakang. Sedangkan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain tidak, nasinya itu di belakang. Karena cukup hanya 1 mangkok saja, tidak 1 piring kunjung, tapi 1 mangkok saja. Karena sebelumnya sudah makan sayuran dulu dipenuhi. Kemudian nanti juga daging, ikan dan sebagainya makan. Baru kemudian nasinya. Karena itulah nasinya bisa sedikit. Jadi kita harus sudah siap-siap menghadapi nanti tahun-tahun yang datang abad 21. Kalau toh nanti dalam rangka swasembada pangan adalah produksi kurang, maka kita harus siap-siap untuk merubah mulai sekarang benih kita agar supaya nanti nasinya itu kalau dapat ya sepertiganya saja dari 136. Berarti kita akan bisa memberi makan ya 3 kali daripada rakyat sekarang. Inilah mengenai soal pangan. Jadi kita bisa tenang hidup kita. Pangan tidak akan menjadi masalah. Sedangkan negara-negara lain menghadapi pangan itu susah sekali. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian sandang bagaimana? Sandang sudah cukup, sudah baik. Apakah kita ekspor? Apakah walaupun kita tidak menghasilkan kapas, akan tetapi bisa membuat penggantinya daripada sandang. Apakah itu dari rayon maupun juga dari sintetis fiber dan sebagainya. Jadi tidak menjadi masalah. Kemudian papan. Nah, ini sandang, pangan, papan perumahan. Di sampingnya itu juga lapangan kerja. Lapangan kerja memang tidak mudah. Lantas pendidikan pun juga alhamdulillah kita sudah bisa mewajibkan belajar daripada anak umur 7 sampai 12 tahun, 15 tahun tidak hanya wajib belajar 6 tahun, tapi sudah menjadi 9 tahun. Kemudian lantas kesehatan juga sudah merata daripada seluruh wilayah pelayanan kesehatan. Nah, sekarang mengenai perumahan itu gimana? Perumahan juga tidak mudah. Karena itu kita harus secara bertahap untuk membangun daripada perumahan. Trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan juga kita terapkan dalam rangka membangun perumahan ini. Bagi pengusaha-pengusaha yang ingin membangun perumahan untuk dijual, sudah kita berikan ketentuan bahwasanya mereka boleh membangun rumah untuk dijual kepada yang mampu, tapi harus juga menyediakan rumah bagi yang kurang mampu dengan ukuran 136. Jadi 1 rumah baik dijual, 3 menengah dijual boleh, tapi juga 6 harus membangun rumah sederhana. Tapi rupanya belum banyak yang menepati. Nah, karena itu akan kita tagih daripada mereka supaya memenuhi kewajibannya ini. Kalau nanti lama-lama tidak memenuhi, ya terpaksa rumah yang telah dibangun, baik 1, 3, terpaksa ya kita minta, kemudian lantas dijual untuk ganti yang 6 nanti. Jadi mereka tidak boleh menghindari, tidak akan bisa menghindari dari kewajibannya membangun 6 rumah. Demi apa? Demi pemerataan dan keadilan tadi. Nah, sekarang dengan dirinya juga pembangunan rumah untuk rakyat itu.
untuk rakyat keseluruhannya yang tinggal di kota sama di desa. Tidak mungkin kita bangun rumah yang baru. Tapi syukur alhamdulillah bahwa saat kita di desa pun juga sebenarnya mengenai soal perumahan tidak kekurangan. Cukup, hanya memang persyaratan kesehatan belum memenuhi. Karena itulah kita bangun agar supaya mereka memperbaiki daripada rumah-rumah tersebut dengan menyediakan bahan-bahan bangunan, apa itu semen, apa itu genteng, apa kepaku dan sebagainya. Memang rumah-rumah telah ada, tapi ini tidak memenuhi kesehatan. Mereka belum mengetahui betapa pentingnya daripada kesehatan, tapi hanya semata-mata membangun rumah tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk binatang, untuk kewan-kewannya. Sehingga mereka itu ya satu rumah tidak hanya didiami sendiri manusianya, tapi juga binatangnya sama-sama. Seperti pada waktu Perang Gerea, kalau saya terpaksa harus nginep di satu rumah, ya terpaksa tidur sama kambing sama sapi, karena rumahnya yang ada di situ. Karena apa? Mereka adalah menyayangi sapinya, kekayaannya hanya itu dianggap emasnya. Kalau sampai hilang, dicuri orang, dengasnya akan kehilangan. Karena itu sapi dan sebagainya juga bersama-sama tidur sama orangnya. Di samping itu juga mereka mengetahui butuhkan pupuk. Pupuk juga supaya simpan di rumah, tidak di luar. Karena kalau di luar diambil orang, mereka akan kehilangan pupuk. Ini adalah pengertian-pengertian yang sederhana, disesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang tentunya tidak boleh. Ini rumah harus betul-betul sehat. Sebab kalau tidak sehat bagi penghuni, akan mengganggu kesehatannya. Walaupun mereka bisa makan banyak, tapi kalau dipenuhi daripada kebutuhan pangan, tapi kemudian lingkungannya terganggu, tentunya juga mereka itu akan terganggu kesehatannya. Nah, kita mulai sekarang membangun rumah-rumah mereka itu menuju rumah sehat, bukan membangun yang baru, tapi menyempurnakan. Di antara lain adalah memisahkan. Yang tadinya sapinya di rumah yang harus keluar, dibikin kandang sendiri. Yang tadinya tidak ada WC-nya dibuatkan daripada WC. Yang dulu juga memang mereka hanya memikirkan supaya rapat rumahnya, tidak ada cahaya, sekarang kita tambah dengan genteng kaca supaya ada sinar matahari. Yang belum ada jendelanya, kita buatkan jendela. Bahkan akhir-akhir ini yang masih juga lantainya itu tanah, maka kita mengadakan jubinisasi katanya. Jadi rumah-rumah rakyat yang biasa diadakan jubin. Karena pada suatu saat, pada waktu itu ada krisis semen. Karena ternyata digunakan untuk jubin daripada rumah rakyat yang banyak sekali. Tapi sekarang sudah kita bisa memprogrammkan. Inilah antara lain mengenai pembangunan perumahan. Kebutuhan papan daripada rakyat di desa juga dibangun. Tapi bukan yang baru, tapi menyehatkan. Nah sekarang yang di kota inilah yang memang sulit. Harus dibangun. Kalau tidak, kemudian lantas mereka membangun rumah sendiri, tempat-tempat yang kumuh yang ada di kota. Ini tentu juga, kecuali pandangan juga tidak baik, dengan sininya juga akan mengganggu kesehatan. Dan di kota dengan dirinya, kalau kemudian membiasakan tinggal rumah yang seperti di desa secara horizontal, masing-masing rumah sendiri, tanahnya sudah tidak ada. Karena itu mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan, kita harus bangun rumah yang ke atas, yang vertikal, rumah susun. Ini tentunya juga merupakan perubahan baru yang biasanya adalah tinggal di rumah biasa, sekarang harus tinggal di rumah susun, harus membiasakan tinggal di rumah susun. Memang hal-hal yang baru yang sulit, tapi kalau sudah biasa, tentunya juga tidak. Sebab kalau tidak mau tinggal di rumah susun, ya mereka tidak akan dapat rumah. Kota tidak akan bisa membangun rumah untuk mencukupi kebutuhan daripada rakyat kita. Nah, karena itulah kita memang seperti sekarang kita lihat rumah susun sederhana telah kita bangun, yang sekarang memang bisa dibeli, tapi sekarang kita sewakan aja. Untuk membeli mahal, tapi kita sewakan. Jadi untuk mengganti daripada rakyat yang di kota, yang biasa kontrak, mereka tahu kontrak menyewa di rumah yang sempit, bahkan juga kontrak daripada rumah yang kumuh. Apakah mereka lebih senang akan tinggal di rumah kumuh daripada kemudian pindah menyewa di rumah yang demikian? Tentunya juga tidak. Kalau memang mereka itu
tetap senang tinggal di rumah yang kumuh, ya namanya kebangetan. Kebangetan tidak mau diajak untuk makmur, untuk hidup dengan lebih baik, nerimo sengsara saja, bahkan digunakan untuk selalu yang mengatakan rakyat masih menderita, rakyat menderita. Padahal usaha pemerintah selalu agar supaya mereka lepas daripada penderitaan dengan membangun rumah yang ada. Di kota nantinya akan banyak rumah susun, karena itulah saya harapkan agar supaya ini dibiasakan. Saya minta pengalaman daripada saudara yang telah memperoleh kesempatan untuk tinggal rumah sederhana, bahkan mungkin sangat sederhana, mungkin juga rumah susun yang sederhana. Ini bagaimana? Apakah untuk sementara tentu mau tidak mau ya harus puas itu. Nah, karena mengadanya itu, ya kalau memang dipuas dengan sini nanti tentunya juga harus menyewa, menempati tempat yang lebih baik dengan biaya yang lebih tinggi lagi. Saya silakan coba saudara yang telah mempunyai kesempatan pengalaman bagaimana, apakah ada rasa kebahagiaan yang tadinya tidak punya rumah lantas ada rumah, yang tadinya menyewa rumah yang bobrok kemudian tinggal di rumah yang agak baik, bukan baik sekali, yang agak baik, karena memang pemerintah belum menyiapkan yang baik sekali. Dan dikatakan siapapun yang baik toh juga tidak bisa pakai, itu karena tidak bisa menyewa atau bisa membeli. Asal silahkan daripada saudara yang telah menempati rumah-rumah yang telah dibangun itu, silakan. Ya Ibu, Tuhan, silakan. Bapak Presiden beserta Yusuf yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Dede Susanti Simanjuntak. Untuk di rumah susun Tanah Abang, pekerjaan karyawati swasta. Juga sebagai pengurus perhimpunan penghuni rumah susun Tanah Abang atau PPRSTA yang sejak 5 Oktober 1990 telah terbentuk, dan dalam pengelolaannya waktu itu mendapatkan subsidi dari Kementerian yang diberikan secara Bapak Ismi. Kami saya sangat merasa aman, nyaman, dan namun dapat kami juga mengalami suatu kendala, yaitu dalam pengelolaan air pump. Dalam hal ini instalasi air pump sudah sangat tua, mengingat usia sudah 15 tahun lebih. Selama ini, rumah warga yang berjumlah 990 unit menjadi beban warga hingga kini. Sekiranya Bapak berkenan, kami mohon Pak agar pengelolaan tersebut sepenuhnya ditangani oleh PDAM sesuai dengan kewajibannya, Pak. Terima kasih. Apakah setelah diperbaiki nanti sanggup membayar? Saya rasa Pak, kami mohon sepenuhnya kepada pihak PDAM yang mengelola. Nah, ya siapa yang mau membayar? Baik, saya mengerti. Memang masalah air menjadi masalah daripada kota-kota yang besar, terutama ke kota Jakarta ini. Karena itu juga saya telah mendengar dari Bapak Gubernur akan membangun daripada air minum, bahkan akan langsung mengambil daripada air tersebut dari Jatiluhur maupun juga Cirata, sehingga dapat memenuhi daripada seluruh kota. Ledeng-ledeng yang telah tua memang sudah banyak yang rusak, sehingga banyak kebocoran di jalan. Di sampingnya itu dengan sini tekanan akan menjadi kurang. Kalau kemudian lantas sekarang harus ke atas, tentunya juga harus pakai pompa dan lain sebagainya.
Tapi itu semua memang sudah diketahui oleh pemerintah, hanya memang tahapan-tahapan. Bahkan karena biayanya juga tidak kecil, ini serahkan pada swasta. Konsekuensinya nanti kalau swasta tentu juga harus ada imbalan kembalinya daripada modal.